Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Babun Suwarto SMM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Mu'niah MPDI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Bapak Fikri Apriyono SPD MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember beserta jajarannya. Dan yang saya hormati kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember beserta jajarannya. Dan tak lupa pula kepada Bapak Dimas Danar Septiadi MPD selaku dosen tamu mata kuliah Geometri Dasar, dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semester 2 program studi Tadris Matematika yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dalam acara Kuliah Dosen Tamu Geometri Dasar pada pertemuan pertama yang dilakukan secara virtual ini. Di sini saya Silviana sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, acara kedua sambutan-sambutan, acara ketiga penyampaian materi, dan acara terakhir yakni penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kullin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan langsung oleh Bapak Fikri Apriyono SPD MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kepada Bapak Fikri kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Geometri Dasar Pak Anas Ma'ruf Anizar MPD, dan yang terhormat Bapak Dimas Danar Septiadi MPD selaku dosen tamu mata kuliah Geometri Dasar, dan mahasiswa semester 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sudah berada dalam satu ruang dimensi, ya, satu ruang dimensi digital. Nanti mungkin akan dibahas bangun ruang dan bangun dan datar atau sebagainya oleh Pak Dimas Danar. Saya hanya menyampaikan bahwa kita berada dalam satu titik dimensi ruang digital, bahwa kita saling bertatap muka tapi tidak dalam satu ruang. Nah, saya nggak tahu ini geometri apa nanti, gitu. Mungkin akan dibahas oleh Pak Dimas Danar. Mahasiswa yang saya banggakan, mulai hari ini nanti kalian akan mendapatkan materi dari dosen tamu, karena dosen tamu ini tidak tiap semester kita undang gitu ya.
Jadi kalau ada materi-materi tertentu kita undang untuk mengisi kegiatan kuliah yang ada di kampus kita. Nah, tentunya mengapa Pak harus 3 pertemuan gitu ya. Nah, jadi ini didasari oleh instrumen akreditasi bahwa prodi itu harus menyelenggarakan kegiatan dosen tamu yang berada di dalam suatu kelas itu kehadiran dosen tamunya lebih dari atau sama dengan 3 kali pertemuan tiap semester. Jadi artinya nanti di semester berikutnya akan ada kuliah tamu lagi, tapi belum tentu ya, tapi belum tentu nanti Pak Dimas Danar atau materi geometri lagi. Bisa saja nanti berubah, bisa saja nanti di semester 1, semester 3 ataupun di semester 5 nanti akan kita carikan dosen tamu yang bersedia untuk mengisi di prodi kita itu siapa ya. Nah, tujuannya adalah selain untuk melengkapi instrumen akreditasi, kegiatan ini juga bisa menambah wawasan mahasiswa ketika mendapatkan materi dari dosen di luar prodi ya. Nanti apa bedanya dengan pertukaran mahasiswa dalam Merdeka Belajar misalkan. Nah, kalau pertukaran mahasiswa itu harus dimulai dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir itu diajar oleh dosen yang bersangkutan. Itu pun tidak semua mahasiswa yang bisa terlibat. Nah, kalau ini kan wajib bagi semua mahasiswa semester 2 yang menempuh mata kuliah geometri dasar. Tapi kalau pertukaran mahasiswa itu tidak semua mahasiswa gitu ya. Tapi hanya beberapa mahasiswa yang lolos seleksi untuk mengikuti pertukaran mahasiswa. Nah, mudah-mudahan nanti untuk semester 5 ini bisa kita aplikasikan pertukaran mahasiswa di lingkungan Kementerian Agama. Ya. Saya tidak memperbanyak waktu untuk menyampaikan sesuatu karena ini adalah berada dalam mata kuliah, jadi saya hanya menginformasikan saja. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Dimas Danar bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu bagaimana cara mempelajari geometri dari sisi dosen yang berbeda meskipun dalam 1 semester gitu. Oke, saya kira itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih. Karena Bapak Anas masih ada kendala, saya lanjutkan ke acara berikutnya, yakni penyampaian materi. Langsung saja saya serahkan kepada Ananda Alvino Arli Maulidin, selaku moderator yang akan memandu acara penyampaian materi kuliah tamu geometri dasar pada pertemuan pertama ini. Kepada Ananda Alvino Arli Maulidin, saya persilahkan. Terima kasih. Suaranya tidak kedengaran. Gas. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Selvi selaku MC pada pagi hari ini dan atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa salam hormat kami berikan kepada Bapak Fikri selaku Kaprodi Tadris Matematika Unhas Jember dan juga kepada Bapak Anas selaku dosen pengampu mata kuliah geometri dasar pada semester 2 ini. Dan juga kepada teman-teman yang kami cintai dan kami hormati. Senang sekali perkenalkan saya Alvino Arli Maulidin yang akan membawakan dan menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Kita sebagai mahasiswa Prodi Tadris Matematika tentunya tidak asing dengan mata kuliah geometri dasar.
Dan tak jarang juga kita menemukan sedikit kesulitan dalam memahami materi-materi dalam mempelajari geometri. Nah, pada kesempatan kali ini, dan untuk dua kesempatan dan dua pertemuan yang akan datang, kita sedang kedatangan seorang dosen tamu yang sangat terhormat, yakni beliau adalah seorang dosen sekaligus pakar dalam bidang geometri. Mari kita sapa terlebih dahulu, yaitu dosen Dimas Danar Septiadi, SPD, MPD. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk mengisi pada pagi hari ini? Ya. Oke. Ya. Setelah itu mari kita sapa. Nah, setelah itu mari kita kenalan dengan Pak Dimas terlebih dahulu. Dan kita akan melihat dulu tentang CV-CV-nya terlebih dahulu. Baik, udah terlihat semua CV-nya? Sudah. Oke, sudah. Sudah terlihat ya? Oke, Mas. Sudah muncul. Oke. Baik. Beliau bernama Dimas Danar Septiadi, merupakan salah satu dosen geometri di IAIN Madura. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Kemudian dilanjutkan pada S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Riwayat pekerjaan. Beliau adalah guru MTK dan langsung ya, untuk menghemat waktu, untuk yang nomor 4 yaitu beliau pernah menjadi dosen geometri di IAIN Madura, kemudian beliau pernah juga menjadi dosen trigonometri di IAIN Jember 2000 pada periode 2016 hingga 2020. Beliau beralamat di Ciputra, Citra, Bungli, nomor 15 Perumahan Citra, Tropudo, Waru, Sidoarjo. Jika ingin menghubungi beliau, ini ada nomornya, yaitu 081-3304-89035. Mungkin sekian dari kenalan kita dengan Pak Dimas. Oke. Baik, setelah kita mengenal Bapak Dimas dengan lebih dalam, langsung saja kita untuk menyingkat waktu, kami akan memaparkan pembagian waktunya. Untuk sesi pertama, pemateri akan memaparkan materi kurang lebih 45 menit. Kemudian disusul dengan sesi kedua, yakni sesi tanya jawab dengan para mahasiswa, yang mana akan berlangsung sekitar 25 menit. Dan yang terakhir adalah sesi penutupan, yang mana akan diisi oleh MC. Untuk menghemat waktu, kami berikan tempat dan waktu kepada Bapak Dimas. Monggo, Pak Dimas. Oke, terima kasih waktunya. Apa suara saya bisa didengar ya? Sudah, Oke, sudah sampun, dengar, Mas. Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Fikri sudah diberi kesempatan untuk memberikan perkuliahan gitu. Mata kuliah geometri. Ini seperti kuliah geometri yang awal-awal begitu ya Pak Fikri. Dan saya ucapkan selamat kepada mahasiswa semester 2 Prodi Tadris Matematika UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sebelum saya mengulas tentang geometri, nah saya mau tanya dulu nih, gimana perkuliahan geometri terkait dengan apa yang sudah kalian dapatkan gitu. Sudah memahami semua terkait dengan teorema-teoremanya atau belum? Sebelumnya saya minta tolong on cam dong, yang masih off cam, nah biar saling tahu nih ya. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Pagi, Pak. Sudah membuktikan teorema-teorema yang ada di mata kuliah geometri?
Sampai Oke, sejauh ini Bapak. udah ada beberapa teorema yang telah kami pelajari, Pak. Kan udah Oke, dibuktikan. ya. Ya, jadi kalau lihat mata kuliah geometri di semester 2 itu kayaknya kok awal-awalnya enak nih geometri berhubungan dengan bangun gitu ya. Tapi ternyata ketika masuk kuliah sajiannya beda, kok teorema semua gitu, nggak ada gambarnya gitu yang harus dibuktikan. Oke, langsung saja saya masuk. Apa saya sudah dijadikan host ya? Saya sudah bisa share screen? Bentar, Pak. Pak Dimas, saya izin dulu nggih. Nggih, monggo Pak Fikri. Nanti di apa namanya penyampaiannya pakai bahasa Madura nggak apa-apa gitu ya. Saya yang tidak sanggup Pak Fikri. Karena sudah ada di Yayasan Madura. Gitu. Oke, saya izin dulu nggih. Oke, siap-siap. Segitiga kedua, maka kesesuaian itu merupakan sebuah kongruensi. Nah, sebelum saya membedah ini menjadi sebuah statement, saya mau tanya partisipasi aktifnya. Kalau saya mempunyai teorema seperti ini, apa yang kita ketahui? Halo? Halo? Kalau diketahui kesesuaian antara dua segitiga, berarti saya punya berapa segitiga? Dua, Pak. Dua. Nah, berarti saya tuliskan saja dulu diketahui. Yang pertama, ini ada dua segitiga. Sorry. Terdapat dua buah segitiga. Bentar. Ada dua segitiga begini ya. Langsung saja kita kasih nama, misal segitiga ABC dan segitiga DEF. Lalu kemudian langsung kita buat gambarnya. Saya punya dua buah segitiga. A, B, C, dan saya punya segitiga yang kedua adalah segitiga D, E, F. Nah, kita baca berikutnya lagi. Jika dua sudut dan sisi di depan segitiga, di depan salah satunya dalam sebuah segitiga kongruen, gitu ya, berarti saya punya dua sudut. Misalkan saya punya sudut A kongruen dengan sudut D ini, kemudian sudut B kongruen dengan sudut E begini. Nah, salah satu dan di depan salah satunya sebuah segitiga bagian-bagian yang bersesuaian. Jika dua sudut dan sisi di depan salah satu, berarti saya punya salah satu sisinya. Begitu ya. Sama. Oke. Nah, kalau saya punya seperti ini, berarti saya tuliskan dulu. Misalkan besar sudut, atau saya tuliskan saja ya, besar sudutnya CAB sama dengan besar sudut EDF. Kemudian ada lagi besar sudut ABC sama dengan besar sudut DEF. Dan salah satu sisinya sama panjang, yaitu panjangnya AC itu akan sama dengan panjangnya DF. Ini ya. Nah, model kekongruenan yang kita punya itu adalah saya punya model untuk pembuktiannya adalah sisi sudut sisi
kemudian ada sudut, sisi, sudut. Kan begitu ya? Ya, Iya. Pak. Oke, saya punya sisi, sudut, sisi, dan sudut, sisi, sudut. Nah, saya mau membuktikan kalau saya mempunyai seperti ini, ketiganya, atau sorry, kedua segitiga itu adalah kongruen. Buktikan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Begini, ada yang tanyakan dulu maksud dari bunyi teorema ini? Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang perhatikan pada segitiga ini. Modal yang kita punya sudah saya tuliskan di sini, berarti saya butuh atau saya buat salah dua atau salah satu dari opsi ini. Kita tinggal pilih sisi, sudut, sisi, atau sudut, sisi, sudut. Sekarang, saya lebih memilih untuk misalkan panjang sisi AB itu tidak sama dengan panjang sisi DE. Misal, AB itu tidak sama, dia kan tidak diketahui. Tidak diketahui bahwa sama, berarti AB dan DE dia pasti tidak sama. Ya. Nah, misalkan panjang AB itu lebih besar dari panjangnya DE. Misal panjangnya AB lebih besar dari panjangnya DE. Maka kalau dia lebih besar dan DE lebih pendek, saya bisa memilih sebuah titik lain di AB. Saya kasih misal ini adalah titik P. Gitu. Lalu dari titik P itu saya bisa buat sebuah garis lurus. Oke? Ya. Kalau bisa saya buat garis lurus, saya tuliskan, tapi sebelum saya ngomong itu, saya tuliskan dulu. Misal seperti itu, maka ambil atau pilih titik P yang merupakan atau terletak pada AB sedemikian hingga panjang dari AP itu akan sama dengan panjang dari DE. Begini. Maka akan saya dapatkan panjangnya AP sama dengan panjangnya DE. Sudah ya? Nah, sekarang saya tuliskan, kalau saya sudah punya segitiga yang baru, berikutnya saya tuliskan begini. Pandang segitiga APC dan segitiga DEF. Sudah dipandang? Sudah ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Panjangnya AC akan sama dengan panjangnya DF. Gitu ya? Itu yang diketahui. Oke. Kemudian, sorry, ini tadi mengandaikan ya. AC sama dengan panjangnya DF, kemudian saya punya AP itu sama dengan panjangnya DE, karena ini kita buat, kan begitu? Oke. Kemudian besar sudut CAP itu sama dengan besar sudut FDE. Diketahui. Kan begini. Nah, berdasarkan sisi, sudut, sisi, maka
segitiga APC dan segitiga DEF itu kongruen. Dia kongruen karena memenuhi sisi sudut sisi. Oke? Nah, kalau memenuhi sudut sisi sudut APC, sudut APC itu merupakan sudut eksterior dari segitiga APC, ya? Ya, Pak. Dari segitiga APC terhadap sudut APC. Nah, ini bertentangan. Ini bertentangan dengan teorema sudut eksterior. Bahwa sudut eksterior itu seharusnya lebih besar dari sudut interiornya. Sedangkan yang kita dapatkan pada pembuktian ini adalah dari pembuktian ternyata sudut eksterior itu sama dengan sudut interior. Gitu ya. Jadi, pengandaian di awal itu salah. Itu sehingga yang betul adalah yang kita ketahui. Apa itu? Bahwasannya segitiga adalah segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Oke. Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Itu kan ada sudut APC merupakan sudut eksterior dari segitiga APC terhadap APC. Maksudnya itu gimana, Pak? Masih kurang paham, Pak. Sorry. Mana nih? Yang mana? Sudut APC merupakan sudut eksterior dari segitiga. Oh, sorry. Ini dari segitiga PBC. Nah, segitiga PBC. Ini kan eksterior nih. Nah, Iya, Pak. ini itu kan eksterior jauh dari segitiga ini terhadap sudut ini. Ya. Ya. Kalau dia eksterior jauh berdasarkan teorema nomor 6.1 berdasarkan 6.1 itu kan seharusnya APC, dalam pembuktian geometri, kalau saya mau buktikan bahwa dua garis yang sejajar itu tidak akan pernah berpotongan. Gitu. Maka ketika saya membuat suatu pengandaian, andaikan dua garis sejajar itu berpotongan. Kenyataannya garis sejajar itu tidak pernah berpotongan. Tapi saya membuat sebuah keadaan pengecualian sehingga dua garis yang sejajar itu berpotongan. Maka dia menggunakan andaikan. Kalau misalkan begini, saya mempunyai sebuah garis. Gitu. Garis itu pengertiannya adalah kumpulan dari titik-titik. Gitu. Nah, berarti kan banyak titik di situ. Kemudian saya ambil sebuah titik. Nah, saya menggunakan misalkan titik A terletak pada garis L. Nah, itu menggunakan misalkan. Kenapa? Karena pada garis L itu pasti ada titik. Dan saya ambil satu,
saya ambil satu yang mungkin muncul, itu menggunakan misalkan, bukan andaikan. Ada lagi? Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi. Atau kalau sudah paham semua, kita lanjut aja materinya. Yakin sudah paham atau belum ya ini kira-kira? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah Insya Allah paham. paham. Ya. Ya. Oke. Saya lanjut Ya. ya. Oke. Monggo, Oke. Pak. Sekarang saya lanjut. Saya lanjut ke materi yang kedua. Ini sudah saya hapus dulu. Oke. Saya lanjut pada materi yang kedua, yaitu teorema 6.3 atau teorema hipotenusa kaki. Saya ingin partisipasi dari kalian. Saya minta ini diterjemahkan ke dalam bentuk yang diketahui. Karena kalau misalkan kita tidak tahu apa yang diketahui dalam sebuah teorema, maka kita pasti akan gagal untuk membuktikannya. Oke? Nah, diketahui kesesuaian antara dua segitiga siku-siku. Berarti saya punya apa? Dua segitiga siku-siku. Dua segitiga. Segitiga siku. Diketahui segitiga siku A, B, C, kasih nama langsung siku-siku di B, misalkan. Dan segitiga siku-siku D, E, F, siku-siku di E. Langsung kasih nama ya. Jadi kalau kalian membuktikan sebelum menuliskan apa yang ada di sini, begitu, langsung tuliskan, kemudian sertakan dalam bentuk gambar. Maka saya punya segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di B. Saya gambar segitiga A, B, C, siku-siku di B. Lihat. Dan segitiga siku-siku D, E, F, siku-siku di E. D, E, kemudian F. Sudah? Sudah? Oke. Jika hipotenusa itu apa ya? Garis miring. Oke, hipotenusa, sisi miringnya, ini sama dengan itu, dan satu kaki dari segitiga kongruen, satu kaki yang lain, itu kongruen, misal ini dengan itu. Nah, jangan lupa kalau setelah dikasih gambar, kasih keterangan di sini. Diketahui apa itu, panjangnya AC sama dengan panjangnya DF. Ini. Dan panjang dari BC sama dengan panjang dari EF. Panjang dari BC sama dengan panjangnya EF. Sudah ya? Oke. Nah, kemudian apa selanjutnya? Pada bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua. Maka kesesuaian itu adalah sebuah kongruensi. Maka buktikan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Begini ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, dari ini kan saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu dia kongruen atau tidak, tapi yang saya punya ini.
Tapi ingat, modal yang saya punya adalah sisi, sudut, sisi, sudut, sisi, sudut. Ini adalah modal yang harus kita ingat. Jadi tolong jangan dilupakan. Sorry. Jadi ini saya letakkan di sini saja. Biar tidak muncul. Sisi, sudut, sisi, dan sudut, sisi, sudut. Ya. Nah, karena ini adalah segitiga yang berbeda, begitu, maka pembuktiannya saya membuat segitiga yang lain yang sama dengan ini. Nah, oke. Bentar. Saya mau buat segitiga lain. Begitu. Nah, misalkan di sini P, saya buat P, di sini akan sama dengan itu. Ini gambar yang mau saya buat. Tapi saya mau ngomong dulu gitu. Di sebelah sini. Maka saya ambil atau perpanjang, kalimatnya terserah kalian ya, perpanjang AB sampai P, begitu, sedemikian hingga, SDH itu adalah sedemikian hingga P berlainan pihak dengan A dan, terhadap B. Artinya, saya ngomong P ini berlainan pihak dengan A terhadap B. Artinya B ada di tengah-tengah. Itu adalah apa yang saya omongkan. Kalau sudah saya buat, dan nah, yang paling penting, karena tadi saya membuat biru ini kan, dan panjangnya BB itu sama dengan panjangnya DE. Saya buat. Gitu. Saya buat. Sudah ya? Ada yang tanyakan? Iya, Pak. Saya buat. Sudah ya? Oke. Kemudian saya tarik garis CP. Sudah. Ini saja saya tutup. Setelah saya menarik garis CP, berarti saya punya diperoleh segitiga ABC. Sudah? Sudah? Sudah belum? Ya, Pak. Sudah. Nah ya. Nah, kita ingat teorema yang di atas tadi, ini juga bisa disebut dengan teorema sudut sisi. Dengan kata lain, kalau kita punya sudut sisi, itu berarti dia kongruen. Ya. Sudut sisi, dia itu kongruen. Nah, saya balik ke sini. Oke. Kalau saya buat seperti itu, sudah saya buat, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan atau pandang segitiga BPC dan segitiga DEF. Begitu?
segitiga BPC dan segitiga DEF. Sudah ya? Oke. Besar sudut CBP itu sama dengan 90 derajat atau siku-siku. Kenapa kok dia segitiga 90 derajat? Karena besar sudut ABC ditambah dengan besar sudut BPC itu sama dengan 180 dan besar sudut ABC itu sama dengan 90. Karena berpelurus, maka besar sudut PBC itu sama dengan 90. Sudah? Sudah ya? Kalau 90 berarti dia kan siku-siku. Ini ya. Halo? Iya. Iya, Pak. Kalau dia siku-siku berarti saya simbol begini siku-siku juga. Nah, ini siku-siku. Ya. Masih dengan segitiga BPC dan DEF. Masih pada segitiga itu. Nah, sekarang saya tuliskan lagi. Dari apa yang diketahui sekarang, panjang BC itu sama dengan panjang EF. Begitu ya? Kenapa kok bisa sama? Diketahui. Diketahui, betul. Diketahui. Oke. Kemudian besar sudut CBP itu sama besarnya dengan besar sudut DEF. Ada yang tahu kenapa? Sisi sudut Karena sisi. peluru. Simetris. Belum sisi sudut sisi. Kenapa kok dia sama besar? Simetris. Siku-siku. Karena siku-siku, betul. Karena dia siku-siku. Kan sudah dibuktikan bahwa ini 90 dan diketahui ini 90 dari apa yang diketahui, kan begitu. Nah, ya. Nah, BP, panjangnya BP itu sama dengan panjangnya DE. Kenapa kok dia sama? Kenapa kok dia sama? Kenapa kok dia sama? Karena Penempatan titik. penempatan titik. Karena dibuat atau penempatan titik. Tadi kan P itu saya buat sedemikian hingga BP sama dengan DE. Nih, BP sama dengan DE. Ini saya buat. Kan gitu. Maka diketahui. Ya. Ini sisi. Ini sudut. Ini sudut, ini sisi, maka berdasarkan sisi, sudut, sisi, segitiga BPC itu kongruen dengan segitiga DEF. Segitiga BPC itu kongruen dengan segitiga DEF. Ada yang ditanyakan? Oke, mungkin dari teman-teman Sebelum saya yang lanjutkan, masih dibingungkan tentang teorema Hipertonisa kaki ini. ini Bagi belum yang ingin selesai ya? bertanya, silakan. Ya. Belum selesai ya? Ada yang tanyakan dulu biar nggak numpuk ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Boten, Pak. Oke. Mungkin sudah paham semua ya. Oke. Bisa langsung dilanjut. Kalau segitiga BPC kongruen dengan segitiga apa ini namanya? DEF, oke, maka sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian sama besar. Akibatnya
Akibatnya, panjangnya sisi PC itu sama besar dengan panjangnya sisi DF. Ya, saya kasih simbol karena dia sama besar atau sama panjang. Saya kasih simbol dia sama besar. Ini 2, berarti saya kasih ini 2. Sudah ya? Oke. Udah, Pak. Dan sudut ini itu sama dengan sudut itu. Sorry. Ini saya kasih 3 saja. Ini juga saya kasih 3. Oke. Ini kan sama dengan itu tadi. Ternyata ini sama dengan DF. Akibatnya segitiga panjangnya PC sama dengan panjangnya DF dan besar sudut BPC itu sama dengan besar sudut EDF. Oke ya? Oke. Sekarang pandang segitiga APC. Oke. Pandang segitiga APC. AC itu sama dengan panjangnya PC. Ya. Berdasarkan teorema segitiga sama kaki, maka segitiga APC adalah sama kaki. APC dan segitiga DEF yang saya dapatkan adalah besar sudut CBA itu sama dengan besar sudut FED. Dari mana? Diketahui. Atau dia siku-siku. Ya. Oke. Kemudian besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut EDF. Kenapa kok sama? Karena segitiga sama kaki itu. Iya, karena ini sama kaki sehingga sudutnya ini merah gitu ya. Akibat APC sama kaki. Itu ya. Oke. Kemudian panjangnya AC itu akan sama dengan panjangnya DF. Begitu? Kenapa? Akibat APC juga. Karena akibat sama kaki. bukan akibat sama kaki. Karena Diketahui itu tadi. Diketahui. Mana diketahui? Yaitu di atas. Atas dulu. AC sama dengan DF. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, saya Dia punya mungkin ini. Nah, belum? Kalau belum, ini kan sudut. Ya. Yang ini adalah sudut juga. Yang ini sisi. Kan gitu. Ya. Ini sudut, kemudian ini sisi. Oke. Berdasarkan teorema berapa tadi? 6.2, maka
apa? Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kok bisa dia kongruen? Ya karena saya punya sudut. Sudutnya Mungkin mana? untuk yang lainnya bisa di-unmute dulu. Sudut ABC Mungkin bisa di-mute. Untuk Siti Anisha. Ya. Halo. Mute. Loris, mute. Mungkin hostnya bisa mengamankan host. Halo? Halo? Mungkin yang jadi host bisa nge-mute. Ada gangguan teknis. Pak, mungkin jenengan bisa mematikan mikrofonnya. Bentar. Mana ini? Saya nggak bisa nih. Bentar. Saya gantikan saja di sebelah mana ya tombolnya unmute ya. Mute. Oke, mute nih. Belum ya? Belum, Pak. Masih belum. Belum, Ini Bapak. saya yang dijadikan host yang mana? Saya punya 2 akun kayaknya.
Yang saya masukkan. Mungkin yang satunya, Pak. Yang satunya ya, bentar. Ya mungkin. Oke, sudah. Oke, bisa dilanjut, Bapak. Oke. Mana tadi? Sorry. Oke. Oh, gambarnya hilang. Ketika saya stop ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Bentar. Halo, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Udah keluar. Saya sudah keluar suaranya? Udah. Keluar, Pak. Ampun, Bapak. Oke, sudah. Oke, ada yang nanyakan dulu. Untuk tadi gambarnya Oke, hilang mungkin kayaknya. dari teman-teman. Dari teman-teman mungkin ada yang masih dibingungkan atau dipertanyakan mengenai teorema hipotenusa kaki ini. Atau bingung semua? Sehingga nggak tahu mana yang ditanyakan. Bagaimana? Yang lain, apakah udah paham semua? Insya Kalau Allah. udah paham, Insya Allah. kalau sudah paham semua, langsung dilanjut ya. Oke, monggo Bapak, dilanjut. Kita berakhir sampai jam berapa? Berakhir jam 10:55, Pak. 10.55. Ya, Kalau 10.55 tinggal sisa 7 menit ya. Cukup nggak Iya. kayaknya kira-kira ya? Oke, nggak apa-apa sudah. Saya coba ya. Kalau nggak cukup berarti silahkan dicoba di rumah. Saya tunjukkan clue-nya saja kalau gitu ya. iya. Teorema 6.4. Teorema 6.4 berbunyi jika dua sisi pada segitiga tak kongruen, berarti saya punya berapa segitiga? Saya punya berapa segitiga? 1. Jika dua sisi pada segitiga tak kongruen, maka dua sudut di depannya tak kongruen. Saya tuliskan dulu apa yang saya ketahui. Yang saya tuliskan di sini berarti diketahui sebuah segitiga ABC. Ini ya. Dan dua sisi pada segitiga tak kongruen. Misal panjang AB tidak sama dengan panjang sisi. Saya gambar dulu ya. Oke. Saya punya segitiga ABC, A, B, C. Itu panjangnya sisi AB tidak sama dengan panjangnya sisi BC. Ini. Sama sisi BC. Begitu ya. Oke. Buktikan maka sudut di depannya tak kongruen. Sebuah segitiga ABC, misal AB tidak sama dengan BC, itu maka buktikan yang pertama adalah sudut yang ada di depannya, berarti kalau AB sudutnya adalah, kalau sisinya AB berarti sudutnya Adalah C. ACB. C. Kalau panjang sisinya AB berarti Sudutnya sudutnya adalah ACB. ACB. Betul nggak? ya.
Ya. besar sudut ACB tidak sama dengan besar sudut ACB tidak sama dengan besar sudut BAC. Begitu ya? Ya. Oke. Ya. Dan yang kedua, dan ini ada kata-kata dan besar sudut yang lebih besar berada di depan sisi yang lebih panjang. Berarti yang mau saya buktikan adalah misal AB, panjangnya AB itu lebih besar dari panjangnya BC. Kalau AB lebih besar BC, maka yang akan saya buktikan adalah MACB itu lebih besar daripada MBAC. Sudah? Sudah? Dari pernyataan teorema itu saya pecah ke diketahui dan juga mau dibuktikan apa. Paham nggak? Yang kedua itu, Pak, masih kurang paham. Yang kedua kurang paham. Oke, saya balik ke kalimat yang atas dulu. Jika, nih, bunyi teoremanya, jika dua segitiga tak kongruen, maka sudut di depannya tak kongruen. Kalau jikanya ini kan tahu, dua sisi pada segitiga tak sama panjang, tak kongruen. Dua sisi pada segitiga tak sama panjang, AB tidak sama dengan BC kita sebutkan. Maka dua sudut di depannya tak kongruen. Buktikan ini tak kongruen, tidak sama. Dan kalau dan berarti kan ada tambahan lagi, sudut yang lebih besar berada di depan sisi yang lebih panjang. Karena ini tidak sama panjang dan tidak sama besar, maka ada kalimat berikutnya berada di sisi yang lebih panjang. Misal AB lebih dari BC, maka buktikan bahwa ACB, jika AB lebih panjang dari BC, maka buktikan ACB itu lebih besar dibandingkan dengan BAC. Itu maksud dari kalimat yang ini. Oke? Ya, iya, Pak. Ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, yang BC ini kan lebih pendek dibandingkan dengan AB dari sebelah sini. Kan begitu? Saya perhatikan statement atau bukti nomor 2 yang akan dijadikan acuan. Nah, karena waktunya ini tidak nutup, 10.55 sudah, nanti bisa dicoba di rumah. Kita minggu depan ada perkuliahan lagi, masih dengan saya, akan saya lanjutkan minggu depan. Tapi catatan atau clue-nya adalah, ini kan lebih panjang. Ya, ini AB, nanti silakan dicoba. Minggu depan saya mempersilakan untuk presentasi salah satu. AB itu kan lebih panjang dibandingkan dengan BC. Nah, clue-nya nanti itu silahkan dibuat. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Taruh. Sudah belum? Sudah ya? Nah, kalau sudah seperti itu nanti silakan dibuktikan karena ini lebih panjang daripada itu. Silahkan kalian buat titik lain di sini misalkan P.
yang merupakan perpanjangan dari BC. Berarti ada BCP ada di garis lurus. Sedemikian hingga nanti kalian buat BP panjangnya itu sama dengan panjangnya AB. Ya, berarti ini nanti panjangnya akan sama dengan AB. Nah, ini akan sama. Oke, BP panjangnya sama dengan AB. Kalau saya tarik ke sini, berarti saya punya segitiga ABP itu sama kaki. Gitu ya. Kalau sudah ketemu sama kaki, nanti ini cara melanjutkannya adalah bawa dia ke sudut eksterior. Nanti akan terbukti. Sifat sudut eksterior. Ada yang ditanyakan? Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih dibingungkan. Ada yang ditanyakan? Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya langsung bertanya. Atau apakah sudah paham semua mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dimas? Bagaimana? Yang lain gimana? Yang lainnya? Ini sudah tergesa-gesa mau Jumatan kayaknya ini. Iya kayaknya, Pak. Iya, Pak. Ada yang tanyakan? Oke, dari yang lain gimana? Apakah udah paham semua mengenai teorema 6.4 ini, mengenai ketidaksamaan sisi? Ini jadi PR ya, silakan dicoba di rumah ya. Kita ketemu minggu depan. Iya, Pak. Oke, Bapak. Cukup? Oke. Cukup? Kalau Cukup sudah ya? tidak ada, ya Pak. Kalau sudah tidak ada, saya tutup screen-nya ini. Ya. Saya tutup ya. Iya, Saya Pak. kembalikan ke Iya, Pak. moderator. Bentar. Saya tutup dulu. Oke, saya serahkan dulu hostnya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi telah berjalan dengan lancar dan banyak sekali ilmu yang kita peroleh. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dimas atas materi yang telah dipaparkan dan juga kepada para audiensi yang telah menyimak dengan antusias pada diskusi hari ini. Pada diskusi hari ini kita mendapatkan ilmu baru, yaitu pembuktian mengenai hipotenusa dan juga teorema nomor 6.0.4, yaitu ketidaksamaan sisi. Dan juga kita mendapatkan satu PR, yaitu membuktikan teorema 6.0, yaitu tentang ketidaksamaan sisi, yang mana akan dibuktikan dan menjadi tugas untuk minggu depan pada Jumat yang akan datang. Untuk berikutnya adalah sesi foto bersama. Sorry Mas, Ya. 6.4 ya. Oh, iya. Untuk tugasnya ya, 6.4. Oh ya, teorema 6.4 ya, ketidaksamaan sisi. Untuk sesi berikutnya yaitu foto bersama, diharapkan untuk semua audien menghidupkan ini videonya On cam, Mas. on cam. Diharapkan untuk semua audien untuk on cam. Untuk yang bertugas kami serahkan. Oke. Untuk yang bertugas mungkin bisa dihitung dari 1 sampai 3 untuk fotonya. Sudah selesai ya? Untuk sesi fotonya sudah selesai. Mungkin sekian dari kami.
kami selaku yang bertugas akan menyerahkan kembali kepada Master of Ceremony. Kepada yang bersangkutan kami serahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan sebelumnya terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Tadris Matematika semester 2 dan terutama kepada Bapak Dimas sudah menyalurkan ilmu-ilmu yang insya Allah barokah manfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja di sini saya sebagai MC apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan jangan lupa teman-teman untuk minggu depan kita bertemu lagi ya. Akhirul kalam langsung saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mohon izin undur diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Terima kasih.